Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sehat semuanya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Paula Verhoeven kembali hadir lagi dalam program Kajian Hati. Baik, saya akan menemani kalian semua pemirsa di rumah dan juga para jemaah di Masjid At-Thohir Depok. Dan tema hari ini, pantaskan aku menjadi perhiasan duniamu yang kelak menjadi bidadari surgamu. Masya Allah, langsung aja kita sudah tidak sabar di Ustadz ingin mendengarkan tausiah. Ustadz Hilman Fauzi, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jawab, angkat tangan katakan saya. Siapa di antara bunda yang ingin jadi bidadari surga? Mau? Setiap di antara kita pasti ingin jadi istri yang solehah. Iya apa iya? Kata Nabi SAW, ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Maka beruntunglah jika ada seorang suami yang punya istri yang solehah, betul? Beruntunglah jika ada seorang suami yang punya istri itu hadir menjadi kebaikan untuk suaminya. Dan jangan kaget, biasanya suksesnya suami tergantung siapa? Istri, betul? Baiknya suami tergantung siapa? Istri. Mulianya suami karena dia muliakan siapa? Istri. Berarti sebaliknya, kalau ada seorang suami yang tidak pandai memuliakan istrinya, maka jangan kaget, akan Allah ambil kemuliaan dalam hidupnya. Pertanyaan selanjutnya, siapa ciri istri yang baik itu? Yang kelak jadi bidadari surga? Catat baik-baik. Ada 4 ciri istri yang baik yang kelak akan jadi bidadari surga. Yang pertama, kata Nabi, istri yang menjaga sholatnya. Maka bunda sayang, kita boleh kehilangan apapun. Asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Betul? Kita boleh berpisah dengan siapapun. Asal jangan membuat engkau berpisah dengan kewajibanmu kepada Allah, yaitu sholat. Sholat itu bagi seorang istri adalah kekuatan. Sholat itu kebahagiaan. Sholat itu kebutuhan. Makin bunda menjaga sholat, maka Allah menjaga kehidupan bunda. Makin bunda perbaiki sholat, maka Allah perbaiki kehidupan bunda. 2, istri yang soleha itu istri yang saum puasa di bulan Ramadan. Puasa itu al-imsaku, menahan. Puasa itu bisa menahan diri dari sesuatu yang tidak baik. Maka ketika bunda sedang rapuh dan terjatuh, saum, kekuatan yang bisa menjaga kita dari keburukan. 3, istri yang soleha adalah istri yang ketika diperintah taat kepada suaminya, selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Dan yang keempat, istri yang soleha, istri yang pandai menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, yang bisa menjaga keluarganya sehingga tidak ada fitnah yang datang kepadanya. Betul apa betul? Kata Nabi SAW, siapa seorang istri yang sholat 5 waktu
dan puasa di bulan Ramadan dan taat patuh kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Dalam keterangan lain, ada 4 ciri istri yang baik. 1, yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. 2, yang ketika diperintah taat kepada suaminya. 3, yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Dan yang keempat, ketika diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka sungguh berbahagialah jika ada seorang istri yang bisa menjadi istri yang baik. Ada pertanyaan, apakah saat kami jadi istri yang baik harus juga punya suami yang baik? Belum tentu. Kalau bunda jadi baik gara-gara suami baik, biasa atau tidak? Biasa. Tapi ada yang lebih baik. Ketika bunda diuji dengan suami yang tidak baik, tapi bunda tetap belajar menjadi istri yang baik, maka disitulah banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Ada 2 hal yang harus perempuan jaga agar dia jadi perhiasan dan kelak jadi bidadari surga. 1, jaga lisanmu. Karena banyak perempuan yang nanti terpeleset masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai menjaga apa? Lisan. Dan yang kedua, jaga kehormatanmu, jaga perhiasanmu. Jangan terlalu mudah memberikan hati kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan terlalu mudah membuka diri kepada orang yang bukan mahrammu. Maka saat bunda jadi istri, jaga baik-baik. Bahwa kita adalah perhiasan milik suami kita. Kita adalah seseorang yang terjaga untuk suami kita. Insya Allah penjagaan yang kita hadirkan akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya jadi bidadari surga. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah Ustadz, terima kasih tausiahnya. Saya juga ada sedikit pertanyaan nih sebelum memberikan kesempatan pertanyaan yang lain. Boleh. Jadi saya juga pernah mendengar Ustadz seperti istri adalah cerminan suami. Nah itu kalau menurut pandangan Ustadz seperti apa Ustadz? Iya, istri adalah cerminan suami. Berarti apa yang suaminya hadirkan itu akan tercermin dari sikap seorang istri dalam kehidupan. Betul? Maka izin ya, rumah tangga itu ada pemimpinnya. Siapa? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin di rumah tangga bagi perempuan, bagi istrinya. Tapi ingat, pemimpin itu bukan diciptakan, tapi dibentuk. Siapa yang membentuk seorang suami? Salah satunya istri yang solehah. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Istri yang solehah itu istri yang taat, yang patuh dan mampu menjaga dirinya sehingga Allah jaga hidupnya. Dan ingat, kalau ada seorang suami udah punya istri yang baik, sudah punya istri yang solehah, tapi dia menyia-nyiakan istri yang baik ini, biasanya kehidupan yang dia dapatkan akan penuh kekecewaan. Karena hati istri yang pernah tersakiti adalah hati istri yang goresan kesedihannya didengar oleh malaikat, doanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar ya, istri jadi cerminan suaminya, suami juga jadi cerminan istrinya. Maka kalau ada kekurangan pada pasangan kita, belajarlah untuk saling menutupinya. Belajarlah untuk saling melihat sebagai kebaikan di antaranya. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Jangan sampai kita lebih pandai melihat kekurangan pasangan, lupa kalau pasangan kita ada kelebihannya. Ya, ibu-ibu yang di sini lebih pintar melihat kelebihan suami atau kekurangan suami? Ya,
Begitulah adanya. Jadi mulai hari ini harus lebih pintar. Ya, oke, pasangan kita ada kekurangan, betul? Tapi percayalah, pasangan kita ada kelebihan atau tidak? Lihat kelebihannya, tutup kekurangannya. Oke, baik. Sekarang kita kasih kesempatan, ada pertanyaan dari bintang tamu kita adalah Sesi Idris. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bertanya, banyak yang mau ditanya ya Pak Ustadz, bunda-bunda ya. Saya ini sudah 6 kali lebaran sendiri, alhamdulillah. Segala sesuatu saya pasrahkan kembali sama Allah. Rezeki anak, saya pasrahkan sama Allah dan alhamdulillah Allah mengasih rezeki yang bagus, yang baik buat anak-anak. Sekarang yang kelas 6 udah mau lulus, itu alhamdulillah rezeki anak melalui saya sendiri bunda, tidak dari mantan. Karena sesuatu sebab yang bagi saya gak ada perannya gitu. Tidak ada perannya tapi ada sosoknya yang selalu saya tanamkan ke anak-anak gitu. Jadi bagi saya adalah anak-anak pun sendiri melihat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Seorang ibunya yang harus membesarkan anaknya seorang diri tanpa embel-embel apapun. Yang mana saya ngerasa gak ada fungsinya juga gitu. Kan lebih baik juga saya fokus sama anak-anak, anak-anak fokus belajar. Tapi kan suatu hari kalau kata orang tua nanti juga nyari katanya bapaknya atau apa. Ya itu kan urusan nanti. Yang saya mau tanya Pak Ustadz. Salah nggak saya memutuskan tali silaturahmi antara anak dan ayah? Saya mencari nafkah saat itu setelah divorce, syuting saya break semua karena saya fokus sama anak-anak. Saya jualan ibu-ibu, saya jualan donat yang mana yang bikin saudara saya. Ini saya jujur ya, gitu makanya orang selalu bilang nggak mungkin itu orang kaya. Orang kaya mah orang tuanya bu. Kita berdiri sendiri udah cukup sampai kita dinikahkan orang tua itu udah lepas kalau bagi saya. Udah kita divorce saja itu udah menyakitkan buat orang tua saya. Jadi saya jualan donat yang untungnya hanya 2.000 perak Pak Ustadz. Saya jualan di sekolah anak-anak. Saat itu anak-anak saya kelas 1. Kakak kelas 1 dia lihat saya nenteng donat. Kamu bawa apa bunda? Bunda bawa donat. Buat apa? Pak kakak jajan pakai apa? Ya kan minta upah, jangan, gak boleh. Jadi begitu aku divorce aku mengajarkan mereka banyak hal yang harus ada batasannya antara kamu sama bunda sama opa dan oma gitu. Terus ya udah nanti bunda untungnya kita ke minimarket. Aku bilang gitu. Bener begitu dia nyampe, aku nanya dulu boleh kak bunda jualan di sekolah? Dia diam ngeliatin saya. Boleh bunda. Karena izin anak itulah saya ngerasa rezeki saya ngalir Pak Ustadz. Alhamdulillah donat saya viral waktu itu. Terus dia nyampe kelas dia ngomong sama wali kelas. Miss di kelas 1. Miss beli dong donat bunda saya satunya 3.000 gitu. Apa berapa pokoknya terus missnya nyamperin saya. Bunda kamu jualan donat? Iya miss tapi habis. Terus dia nanya pulang. Aku sama adiknya kebetulan waktu itu. Bunda donat kamu laku? Laku kak, alhamdulillah. Berarti untungnya berapa? Adalah kak 30.000. Adek, kita bisa jajan ke minimarket. Bunda kita boleh jajan berapa? 1. 1 itu berapa? Gak lebih dari 10.000. Jadi di situ Pak Ustadz saya mengajarkan anak saya sampai detik ini. Kalau kakak kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya. Selama kakak sekolah yang pintar, bunda usahain semuanya bunda mampu. Jangan mengeluh, jangan pernah meminta sama siapapun. Kita bisa ya kak. Gitu. Jadi Pak Ustadz perjalanan saya ini di 6 tahun itu benar-benar berdiri di atas kaki saya sendiri. Dan saya ingin menjadi single parent yang bisa ngebanggain orang tua saya bukan menyusahkan mereka. Kalau dibilang kuat itu adalah lebih udah keikhlas Pak Ustadz. Udah keikhlas saya
semua yang saya lakuin sekarang adalah buat anak-anak. Kalau orang nanya 6 tahun lama loh, single parent masih muda cepetan nikah. Duh Bu, nikah mah gampang. Ya, yang cinta sama kita banyak. Ya kan Pak Ustadz? Yang cinta, yang suka sama kita individu banyak. Tapi yang harus saya pikiran anak-anak saya. Saya punya anak laki, terutama punya anak perempuan yang harus saya jaga kehormatannya kelak. Saya nggak boleh nyari orang tua yang salah, saya nggak boleh nyari ayah sambung yang salah. Ayah sambung harus bertanggung jawab, lebih sayang daripada ayah kandungnya. Mau bilang sama kakak Kayana, adik Kesha, aku selalu bilang kita cuman bertiga. Suka, duka, kita lewatin bertiga. Bunda cuman berharap kalian menjadi anak yang soleh, soleha. Kelak kalianlah yang ngangkat derajat Bunda setinggi-tingginya. Maka jadilah anak yang baik akhlaknya nak dunia akhirat. Itu Pak Ustadz. Baik Bunda. Untuk semua bunda yang single parent di luar sana. Yang gagal rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu. Jangan karena satu hal yang pernah menyakitimu, menyimpulkan bahwa hidupmu akan selesai gara-gara sakit yang kamu rasakan kemarin. Kak Sezi sudah membuktikannya. Kak Paula juga harus semangat. Jangan khawatir dengan yang terjadi ke depan. Karena Allah tidak mungkin meletakkan beban kepada kita melebihi batas kemampuan. Setuju? Yang kedua, jadi single parent memang tidak mudah. Kadang dia harus jadi ibu. Kadang dia juga harus jadi ayah. Tapi percayalah bahwa kerja kerasmu untuk senantiasa mendampingi anakmu, membesarkan anakmu, tentu itu akan disiapkan pahala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa seorang ibu yang dia menjadi tulang punggung, izin ya, dia bekerja, dia habis-habisan, bahkan menghitam wajahnya, itu menggambarkan saking kerja kerasnya. Jadi kasar tangannya, jadi lelah tubuhnya karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya. Maka lelahnya dia dalam memenuhi kebutuhan anaknya, Allah akan hadiahkan surga untuknya. Jangan lemah, jangan rapuh, jangan terjatuh ketika engkau harus berpisah dengan pasanganmu. Karena percayalah masih ada Allah yang menjagamu. Betul? Jawab yang keras. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menggenggam hidup kita siapa? Allah. Yang mengatur rezeki kita siapa? Kita masih punya Allah. Kita boleh kehilangan apapun. Asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Lebih baik kehilangan seseorang yang menyakiti hati kita daripada kehilangan Allah karena seseorang yang pernah menyakiti kita. Betul? Dan yang ketiga, tentu jelas dosa jika ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak akan pernah ada. Karena pasti ada alasan juga untuk Kak Sezi kenapa menjaga jarak dari mantan suami yang mungkin tak bisa diucapkan, tapi harus ada kesempatan untuk membuka peluang itu. Tapi ya mudah-mudahan yang kita harapkan, yang selesai rumah tangga kita, tapi kebaikan sama anak kita tidak boleh selesai, betul? Kita boleh pisah sama pasangan kita mungkin karena gak cocok. Semangat untuk seluruh perempuan di luar sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, Masya Allah. Semoga nih makin tercerahkan nih. Terima kasih Ustadz. Ini pun juga buat saya ya. Insya Allah kita semua perempuan kuat.
Masya Allah. Itu adalah momen dimana momen titik terendah aku. Aku harus ngadepin anak kecil yang harusnya bukan menjadi takdir dia mungkinnya gitu. Aku bilang, Bunda sama Ayah nggak bisa sama-sama lagi. Bunda sama Ayah minta maaf. Aku tidak mengajarkan mereka benci sama ayahnya. Biar mereka yang punya rasa empati sendiri. Cukup aku cuma bilang, kalau di saat mereka meminta, nanti sabar. Minta sama Allah ya nak. Barangkali nanti rezekinya lewat Bunda untuk kalian. Pahala terbesar aku itu adalah anak-anak aku. Aku yakin Allah Maha Baik, Allah Maha Sayang. Tanpa aku mengeluh, Allah banyak ngasih hal-hal yang ajaib dalam hidup aku. Disitulah nikmat yang aku dapat dari Allah.